Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali lagi bersama channel kesukaan kita. Mari kita memperdalam iman kita dengan mengetahui sejarah-sejarah Islam yang jarang kita ketahui. Siapakah pemuda yang dibesarkan oleh malaikat, tapi jadi incaran ahli neraka? Ya, benar, siapa lagi kalau bukan Samiri? Nama asli Samiri adalah Musa bin Ja'far. Dia merupakan salah satu tokoh kafir yang disebut dalam Al-Quran. Ayahanda Samiri bernama Ja'far. Samiri adalah seorang Bani Israel dari suku As-Samirah, Samaria, dan menjadi pengikut Nabi Musa alaihi salam yang kemudian menjadi sesat. Bagaimana Samiri bisa menjadi sesat sedangkan ia dibesarkan dan dididik oleh satu malaikat? Simak penjelasannya. Dikisahkan pada zaman Fir'aun bahwa setiap anak laki-laki harus dibunuh. Tidak terkecuali Samirah dan Nabi Musa alaihi salam. Tidak seperti Nabi Musa yang pada saat itu dibuang ke sungai dan dirawat oleh Asia istri Fir'aun. Samiri malah ditinggalkan di dalam gua oleh ibunya. Di dalam gua, tidak ada yang menyelamatkan Samiri, bahkan tidak ada yang merawatnya. Namun, atas rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala, diutuslah Jibril untuk merawat Samiri. Sejak saat itu, Samiri mengenal Jibril. Setelah dewasa, Samiri terkenal sebagai seorang yang amat terasing dan enggan berbaur. Ia memiliki nama asli Mika atau Musa bin Ja'far dan tinggal di Karman atau Bajarna. Satu-satunya yang menjadi teman Samiri adalah para musyrikin yang menyembah patung anak sapi. Dari pergaulannya yang salah tersebut, efek negatif pun melekat di hatinya. Ia juga mencintai dan mengagungkan anak sapi sampai membutakan hatinya karena kekagumannya. Ia pun bertekad suatu hari akan mengajak Bani Israel untuk menyembah anak sapi. Samiri lalu teringat pada tanah jejak kuda Jibril yang ia simpan dalam kantong. Dengan bisikan setan, Samiri bertekad menjadikan tanah tersebut bahan pembuatan patung. Saat itu, Samiri termasuk pengikut Nabi Musa. Nabi Musa diutus untuk menyelamatkan Bani Israel dari kekejaman Firaun. Nabi Musa memperingatkan kepada kaum Bani Israel agar menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun Samiri membangkang saat diutusnya Harun memberi nasihat. Musa kala itu pergi selama 40 hari. Dan menitipkan Bani Israel kepada Harun, adiknya. Samiri mengajak kaum Bani Israel untuk mengumpulkan segala perhiasan emas yang selama ini dibawa. Tujuannya agar emas yang telah dikumpulkan tersebut akan dilebur di atas api. Setelah emas meleleh, Samiri melemparkan tanah jejak kuda Jibril yang disimpan selama perjalanan dari Mesir. Jadilah anak sapi, teriak Samiri girang tanpa merasa berdosa. Dengan kebodohan Bani Israel, mereka pun percaya dan mengikuti ajakan buruk Samiri. Alhasil, mereka pun menyembah patung anak sapi tersebut selama Musa pergi. Sementara, Harun tak sanggup melawan Bani Israel sendirian. Saat Musa kembali, betapa marah dan sedih hatinya mendapati kaumnya telah musyrik. Namun, Bani Israel punya banyak alasan. Mereka selalu merasa congkak dan merasa paling benar. Kami sekali-kali tidak melanggar perjanjianmu dengan kemauan kami sendiri. Tetapi, kami disuruh membawa beban-beban dari perhiasan kaum itu, Mesir. Maka, kami telah melemparkannya dan demikian pula Samiri melemparkannya, ujar mereka. Mendengar hal itu, Musa pun bersegera menemui Samiri. Ia sangat marah kepada Samiri yang mengkhianati perintahnya dan justru menyesatkan kaumnya. Apa yang mendorongmu berbuat demikian, hai Samiri? Tanya Musa bernada tinggi. Dengan enteng Samiri hanya menjawab, aku mengetahui sesuatu yang mereka tidak mengetahuinya. Maka, aku ambil segenggam dari jejak Rasul, lalu aku melemparkannya. Demikianlah nafsuku membujukku, katanya. Musa pun geram dan mengusir Samiri dan segera menyeret patung anak sapi tersebut menuju api yang menyala. Tinggallah Tuhan buatan Samiri itu berupa abu. Musa pun kemudian melemparkan abu itu ke laut. Sementara itu, Samiri meninggalkan rombongan. Ia kembali hidup menyendiri.
seperti yang dikatakan Musa, Samiri akan mendapatkan azab dunia dan akhirat. Hukuman Samiri di akhirat jelas adalah neraka. Adapun di dunia, Samiri menderita penyakit aneh. Kulitnya tak dapat disentuh oleh siapapun. Jika seseorang menyentuh kulitnya, Samiri merasakan panas membakar kulitnya. Akibatnya, seumur hidup, dia selalu berkata kepada orang lain, "Jangan sentuh saya." Itulah hukuman bagi Samiri sang pelaku kesyirikan. Begitulah kisah Samiri yang awalnya diasuh oleh satu sosok malaikat di akhir hidupnya menjadi sesat, dan ditunggu para ahli neraka.